Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2693 Kekuatan Tempur yang Kuat. Alam rahasia Yulong sangat luas dan tak terbatas. Lu Ming tidak tahu seberapa besarnya, tetapi dia merasa bahwa itu setidaknya jauh lebih besar daripada gabungan alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat. Mereka berdua terbang selama beberapa jam, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Yang mereka lihat adalah hamparan luas bumi kuning. Kita berdua terlalu sial. Saat kita masuk, kita malah diteleportasi ke tanah kuning ini. Tanah kuning ini benar-benar tandus, dan tidak ada binatang Nether Dragon atau bunga tulang naga. Yue Linglong berkata dengan wajah pahit. Lu Ming agak tertekan tetapi dia tidak punya pilihan selain bergegas menghadapi nasib buruknya. Setelah terbang selama 2 jam lagi, puncak-puncak gunung perlahan-lahan muncul di depan mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan terdengar dari pegunungan. Itu adalah naga bumi. Mata Yue Linglong berbinar. Mereka berdua meningkatkan kecepatan dan terbang menuju puncak gunung. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya juga muncul dari arah lain, terbang menuju puncak gunung yang sama. Mereka adalah para pengikut sekte luar lainnya. Lu Ming menyapu pandangannya dan menemukan lebih dari 10 orang. Ayo tingkatkan kecepatan kita. Yue Linglong berteriak sambil mengalirkan kekuatan sucinya. Seolah-olah dia diselimuti oleh lapisan cahaya 7 warna. Ledakan. Pada saat ini, beberapa aura kuat datang dari langit. Tekanannya seperti air pasang, menekan ke segala arah, menyelimuti Lu Ming dan beberapa murid sekte luar lainnya. Itu sangat kuat. Lalu, 2 orang muda, seorang pria dan seorang wanita, turun dan menghalangi di depan semua orang. Naga Nether di area ini adalah milik kita berdua. Kalian boleh pergi. Pria itu berkata dengan dingin. Dia menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan tatapan arogan. Terlebih lagi, nada suaranya penuh ancaman. Seolah-olah orang lain harus melakukan apa yang dikatakannya. Lu yang berada di peringkat ke-35 dan Fang Ya berada di peringkat ke-37 di peringkat Dewa Virtual. Seseorang berseru saat dia mengenali mereka berdua. Bagaimana mungkin kita begitu tidak beruntung karena bertemu mereka berdua saat kita tiba? Sepertinya kita hanya bisa pergi. Wajah murid-murid sekte luar lainnya tampak jelek, tetapi mereka juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mereka yang dapat memasuki alam rahasia naga hitam semuanya berada pada tingkat ke-9 alam dewa halus. Namun, ia hanya memiliki kekuatan tempur seperti ahli alam dewa ethereal tingkat 9. Dibandingkan dengan bakat-bakat tertinggi di alam dewa ethereal, ia masih jauh dari mereka. Terutama 50 teratas dalam daftar peringkat dewa virtual. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan dapat bertahan melawan ahli dewa sejati LV1. Dikatakan bahwa 30 favorit surga teratas bahkan bisa bertarung melawan dewa sejati tahap pertama. Meskipun Lu Yang dan Fang Ya hanya berada di peringkat 35 dan 37, mereka adalah pasangan dan pandai dalam serangan gabungan. Jika mereka bergabung, mereka dapat melawan 30 ahli kesombongan surgawi teratas. Para ahli alam dewa kekosongan tingkat 9 yang normal jauh lebih lemah dari mereka. Pengikut sekte luar lainnya juga perlahan mundur, meskipun mereka tidak mau. Namun, Lu Ming dan Yue Linglong tidak mundur sama sekali. Kenapa kalian tidak pergi? Lu yang menatap Lu Ming dan Yue Linglong, kilatan dingin melintas di matanya. Mundur. Kenapa kita harus mundur? Karena kita sudah bertemu dengan Nether Dragon, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mendapatkan inti binatang Nether Dragon. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Nak, kamu sangat percaya diri. Tatapan mata Lu yang berubah menjadi lebih dingin. Dia berkata, alam rahasia naga hitam tidak lagi berada di dalam sekte. Membunuh tidak dilarang. Apakah kamu mengerti? Ini adalah ancaman yang nyata. Maksudnya jelas. Jika Lu Ming tidak mundur, dia akan tinggal di sini selamanya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Pergilah atau serang. Lu Ming melangkah maju dan langsung memarahinya. Dia tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia tidak punya banyak waktu. Inti naga hitam atau tulang naga dari bunga tulang naga sama-sama bernilai poin dan uang. Jika Lu Ming ingin menukarnya dengan teknik tingkat dewa, dia harus menunggu beberapa bulan. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan pihak lain. Kamu mencari kematian.
Lu Yang berteriak dingin. Dia mengarahkan jarinya ke arah Lu Ming seperti pedang. Seberkas cahaya pedang meledak dari jarinya. Cahaya itu sangat tajam. Cahaya itu mengeluarkan lolongan yang mengerikan dan menyerang Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan. Energi surgawinya mendidih dan mengenai jari Lu Yang. Kaca. Jari-jari Lu Yang patah dan terpelintir menjadi bentuk yang bengkok. Wajahnya berubah menjadi warna hati babi. Dengan teriakan yang mengerikan, dia mundur dan memuntahkan seteguk darah. Apa? Murid-murid sekte luar lainnya yang sudah mundur membuka mulut lebar-lebar karena terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah bentrokan itu, Lu Yang sebenarnya adalah orang yang dikalahkan. Aku mengenalinya. Itu Lu Ming. Dia Lu Ming. Seseorang berteriak. Apa? Dia Lu Ming? Orang yang mengalahkan Dong Fang Hao, Huang Chengan, dan Scorpion Tiger berturut-turut. Benar sekali, itu dia. Mengerikan. Baru beberapa tahun, dan dia sudah menjadi lebih kuat lagi. Yang lainnya berseru. Kamu adalah Lu Ming. Ekspresi Lu Yang sangat ganas saat dia menatap Lu Ming. Enyah. Lu Ming berteriak dingin. Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Fang Ya, mari kita bekerja sama. Lu Yang memanggil. Baiklah. Dalam sekejap, Fang Ya muncul di samping Lu Yang. Berdengung. Berdengung. Dua pedang berdengung. Lu Yang dan Fang Ya menghunus pedang mereka. Dua sinar cahaya pedang melesat ke langit. Kemudian, kedua sinar cahaya pedang itu saling terkait dan menyerbu ke arah Lu Ming. Momentum pedang itu terus-menerus, dan kekuatannya mencengangkan. Mereka berdua jauh lebih kuat dari Scorpion Tiger saat itu. Akan tetapi, kekuatan tempur Lu Ming tidak seperti dulu lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengembangkan 3 teknik dewa tingkat raja dan mengembangkan 3 api dewa. Kekuatan dewanya telah meningkat pesat. Selain itu, tingkat kultivasinya telah menembus ke alam dewa kekosongan tingkat kelima, jadi dia jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung melawan Xie Hu dan yang lainnya. Asyik, Lu Ming mengeluarkan tombak panjangnya dan mengayunkannya. Serangan tombak ini tidak menggunakan 3 serangan apokaliptik. Serangan ini hanya menggunakan keterampilan surgawi yang belum lengkap. Cahaya tombak dan cahaya pedang saling bertabrakan dalam pertempuran yang hebat. Dentang, dentang, dentang. Suara tabrakan itu seperti guntur. Setelah lebih dari 10 tabrakan berturut-turut, Lu Yang dan Fang Ya mundur 1000 meter sebelum berhenti. Keduanya pucat pasi dan darah terus mengalir dari sudut mulut mereka. Sebuah lubang telah muncul di tubuh mereka berdua, dan jelas bahwa mereka telah tertusuk oleh tombak panjang Lu Ming. Kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Pergilah. Lu Ming berteriak dingin. Ekspresi Lu Yang dan Fang Ya tampak buruk. Namun, ada keterkejutan yang dalam di mata mereka. Mereka mengerti bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Ayo pergi. Keduanya berubah menjadi 2 garis cahaya dan pergi. Dia sangat kuat. Lu Ming sangat kuat. Lu Yang dan Fang Ya bekerja sama, tetapi mereka bukan tandingannya. Baru 5 atau 6 tahun, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat lagi. Saya khawatir kekuatan tempurnya saat ini dapat menempati peringkat 30 teratas, tidak, bahkan 20 teratas tingkat dewa virtual. Para pengikut sekte luar yang menyaksikan pertarungan antara Lu Ming dan Fang Ya dari Lu Yang semuanya terkejut. Kau ingin tinggal di sini dan bersaing denganku. Pada saat itu, tatapan Lu Ming menyapu para pengikut sekte luar. Ekspresi para pengikut sekte luar berubah. Sungguh lelucon. Bersaing dengan Lu Ming. Bukankah dia sedang mencari kematian? Seketika mereka semua terbang dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Bab 2694 Kelemahan Naga Neter. Lu Ming, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Yue Linglong menatap Lu Ming, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Meskipun dia tahu Lu Ming tidak lemah, dia tidak menyangka dia akan sekuat ini. Ayo pergi dan berburu naga neter. Lu Ming tersenyum dan terbang menuju pegunungan. Mengaum, mengaum. Ketika mereka berdua mendekati puncak gunung, beberapa binatang naga bawah muncul. Binatang naga neter tampak seperti harimau. Tingginya 5 meter dan panjangnya 10 meter. Tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat. Ada 2 tanduk naga di kepalanya, dan auranya liar. Mengaum, mengaum. Binatang naga bawah meraung dan menghentakkan kaki belakang mereka, berubah menjadi beberapa aliran cahaya hitam yang menerkam ke arah Lu Ming dan Yue Linglong. Sangat cepat. Jantung Lu Ming bergetar. Dia menggoyangkan tombak panjangnya dan menusuk beberapa kali berturut-turut.
Beberapa cahaya tombak menembus dahi tiga binatang Nether Dragon. Ding, ding, ding. Tombak panjang itu mengenai dahi para monster naga Nether, menghasilkan suara dentingan logam dan percikan api beterbangan ke segala arah. Ketiga monster naga Nether terpaksa mundur karena serangan Luming. Namun, Luming juga merasakan gelombang energi besar mengalir di sepanjang tombak panjang itu, mengguncang lengannya hingga sedikit mati rasa. Kekuatan yang sangat mengejutkan. Luming sedikit terkejut. Dia bisa merasakan bahwa semua binatang naga Nether ini berada di tingkat ke-9 alam Dewa Void, tetapi mereka sangat kuat. Mengingat kemampuan Luming saat ini, tidak banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang mampu membuat lengannya mati rasa. Yang lebih mengejutkan Luming adalah setelah tiga binatang naga bawah dipaksa mundur, mereka menggelengkan kepala dan semuanya baik-baik saja. Sungguh pertahanan yang menakjubkan. Kalau saja itu adalah binatang buas tingkat dewa kekosongan tingkat 9 yang lain, pasti akan ada beberapa lubang lagi di tubuhnya dan mati di tempat setelah ditusuk oleh tombak Luming. Mengaum, mengaum, mengaum. Tiga binatang naga bawah meraung. Kemudian, beberapa binatang naga bawah muncul dari pegunungan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menerkam. Membunuh. Luming juga menyerbu. Dia mengedarkan kekuatan surgawi penguasanya dengan sekuat tenaga. 4 api surgawi di tubuhnya menyala dengan ganas. 3 jenis kekuatan surgawi tingkat raja bergabung dengan kekuatan surgawi penguasa, meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Binatang naga Nether melolong dan mencakar Luming dengan cakarnya yang tajam. Angin bersiul dan itu sangat menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak terus berbenturan. Luming masih lebih kuat. Tombak panjangnya menghantam tiga binatang naga Nether, dan 15 lapisan kekuatan terus meledak, membuat tiga binatang naga Nether terpental. Akan tetapi, setelah naga Nether terlempar, ia menggelengkan kepala dan tubuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan ini, Luming terkejut. Kemampuan binatang naga Nether benar-benar melampaui harapannya. Tidak mengherankan bila para tetua sekte dalam berkata bahwa inti binatang naga bawah, bunga tulang naga, sangatlah kuat dan hanya mereka yang telah menerobos tirai cahayalah yang bisa masuk. Luming menyimpulkan bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan tempur seperti alam dewa tingkat 9, mereka masih jauh dari kata sebanding dengan binatang naga Nether. Untuk membunuh binatang naga Nether, setidaknya banyak orang harus bekerja sama. Di sisi lain, Yue Linglong juga bertarung dengan beberapa binatang naga bawah. Sebuah cambuk lembut muncul di tangan Yue Linglong. Saat dia mengayunkan cambuk lembut itu, langit dipenuhi bayangan cambuk, menjebak monster naga Nether di tengahnya. Kekuatan yang luar biasa. Kemampuan Yue Linglong juga melampaui harapan Luming. Basis kultivasi Yue Linglong berada pada level dewa virtual tingkat 9, tetapi Luming merasa bahwa Yue Linglong tidak lebih lemah daripada banyak talenta teratas dalam daftar peringkat dewa virtual. Namun, status Yue Linglong tidak biasa. Dia bukan murid sekte luar, tetapi tinggal langsung di sekte dalam. Sekte Kongsuan punya banyak contoh seperti itu. Banyak keturunan tokoh penting yang dilatih langsung di sekte dalam dan tidak mau bergabung dengan sekte luar. Tentu saja, mereka tidak akan masuk peringkat Dewa Void, tetapi kekuatan mereka masih sangat mengejutkan. Mengaum, mengaum. Binatang naga Nether mengeluarkan raungan marah saat terus-menerus dilempar oleh Luming. Aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit, dan lapisan api hitam menutupi tubuhnya. Ia melotot ke arah Luming, lalu menerkamnya lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, pertahanan Nether Dragon Beast terlalu mengejutkan. Ia terus-menerus diserang Luming, tetapi tampaknya baik-baik saja. Luming sama sekali tidak dapat menembus pertahanannya. Dari segi kekuatan, Luming dapat dengan mudah menghancurkan binatang naga bawah, tetapi dia tidak dapat menembus pertahanan mereka dan sulit dibunuh. Itu tidak benar. Pasti ada kelemahan di suatu tempat. Selama kita dapat menemukan kelemahan itu, kita akan dapat membunuhnya. Pikiran Luming sedang berpacu. Jika tidak ada cacat, lalu bagaimana orang-orang yang datang 100.000 atau 200.000 tahun lalu bisa membunuh mereka? Jika mereka bahkan tidak dapat membunuh Luming, maka tidak banyak orang di bawah tingkat dewa sejati yang mampu melakukannya. Memikirkan hal ini, Luming mulai menyelidiki. Tombak itu ditusukkan ke berbagai bagian tubuh binatang Nether Dragon. Akhirnya, setelah ratusan kali mencoba, Luming akhirnya menemukan kelemahan binatang naga bawah. Aduh,
Tombak Luming menembus leher naga bawah. Naga neter meraung saat darah mengalir keluar dari tubuhnya. Ia kemudian jatuh ke tanah, berkedut beberapa kali, dan mati. Leher adalah titik vital binatang neter dragon. Yue Linglong, serang leher mereka. Lu Ming berteriak. Wush! Serangan Yue Linglong berubah. Cambuk lembutnya menjadi keras dan menusuk seperti tombak panjang. Aduh! Cambuk lembut itu menusuk leher salah satu binatang neter dragon dan membunuhnya. Sesuai dugaan, itu lehernya. Yue Linglong sangat bersemangat dan melancarkan serangan balik yang menggila. Pada saat yang sama, Lu Ming juga melancarkan serangannya. Ia terus-menerus menusukkan tombaknya ke depan. Meskipun para monster Nether Dragon berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, mereka tidak dapat melakukannya dan dibunuh oleh Lu Ming satu persatu. Di sisi lain, Yue Linglong juga telah membunuh dua binatang naga bawah terakhir. Dan EBSCP, mereka berdua lalu menggali beberapa inti binatang dari dada naga bawah. Total ada 6 inti binatang, 3 untuk setiap orang. Inti binatang buas semacam ini dapat digunakan untuk memurnikan pil dewa. Itu sangat berguna dan bahkan dapat membantu dewa sejati dan dewa surgawi. Kalau tidak, itu tidak akan begitu mahal. Lu Ming sangat gembira. Satu inti binatang setara dengan 100 poin, yang setara dengan 1.000.000 kristal surgawi. Ayo, lanjutkan. Mata Lu Ming menyala penuh gairah. Dia terbang maju bersama Yue Linglong. Mengaum, mengaum. Mereka belum terbang terlalu jauh ketika mendengar serangkaian raungan datang dari depan. Setidaknya ada selusin monster naga neter melompat melalui pegunungan dan berlari ke arah mereka. Kami tidak mencarimu, tetapi kau sendiri yang datang ke rumah kami. Kau datang di waktu yang tepat. Lu Ming tertawa dan menyerang binatang naga bawah. Binatang naga neter itu kuat dan kekuatannya mengejutkan. Namun, karena ia tahu kelemahannya, tidak terlalu sulit bagi Lu Ming untuk menghadapinya mengingat kekuatan tempurnya. Lu Ming dan Yue Linglong bekerja sama dan membunuh lebih dari 10 binatang Nether Dragon dalam waktu singkat. Masing-masing dari mereka memperoleh 7 bagian. Selain 3 keping sebelumnya, ia memiliki total 10 keping. Jika ia menukarnya dengan poin, ia akan memiliki 1000 poin. 1000 poin dapat ditukar dengan teknik menakjubkan tingkat raja yang sedikit lebih rendah. Kecepatan dia memperoleh poin membuat Lu Ming merasa sangat riang. Tentu saja, mereka hanya mampu mencapai kecepatan ini karena mereka adalah kultivator kuat yang telah membunuh Nether Dragon. Jika itu orang lain, mustahil bagi mereka untuk mencapai kecepatan ini. Bahkan jika seorang murid sekte luar alam dewa halus tingkat ke-9 yang normal mengetahui kelemahan binatang naga bawah, mereka akan membutuhkan banyak orang untuk membunuhnya. Jika dia berhadapan dengan lebih dari 10 naga neter sekaligus, dia tidak akan mampu menghadapi mereka sama sekali dan hanya bisa melarikan diri. Bab 2695 Tuan Kecil, Dao Gila. Dalam waktu singkat, dia telah memperoleh 1000 inti binatang Nether Dragon. Hal ini membuat Lu Ming sangat bersemangat. Dia akan terus maju bersama Yue Linglong untuk membunuh lebih banyak Nether Dragon. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan kuat turun dari langit. Tekanan itu dipenuhi aura yang mendominasi. Kemudian, beberapa pemuda perlahan turun dari langit. Huang Chengan. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Total ada 3 pemuda. Salah satunya adalah Huang Chengan, yang menduduki peringkat ke-98 dalam peringkat dewa virtual saat itu. Tentu saja, setelah Lu Ming mengalahkan 3 orang berturut-turut dan Scorpion Tiger peringkat ke-51, peringkat Huang Chengan turun 1 menjadi 99. Lu Ming tidak peduli pada Huang Chengan tetapi pada 2 orang lainnya, terutama pemuda berbaju besi hitam. Pemuda berbaju hitam ini memiliki tubuh yang kuat dan tinggi. Seluruh tubuhnya ditutupi baju hitam, bahkan telapak tangannya pun ditutupi oleh baju hitam. Hanya kepalanya yang terlihat, dan dia dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Kuang Dao, itu sitiran kecil Kuang Dao. Yue Linglong berseru kaget saat melihat pemuda berbaju besi hitam itu. Itu dia. Hati Lu Ming tergerak. Selama kurun waktu ini, ia memperoleh beberapa pemahaman tentang beberapa orang yang menduduki peringkat teratas daftar dewa virtual. Tiran kecil itu berkata dengan marah. Dia menduduki peringkat ke-5 dalam daftar peringkat dewa virtual. Sosok ini sangat menakutkan. Di seluruh sekte luar, jumlah murid sekte luar yang mampu menekannya hanya bisa dihitung dengan 1 tangan.
10 teratas dalam daftar peringkat dewa virtual semuanya memiliki rekor pertempuran yang mengejutkan dan telah mengalahkan eksistensi tingkat dewa sejati sebelumnya. Ini mengerikan. Harimau kalajengking hanya pernah sekali lolos dari tangan seorang ahli alam dewa sejati. Itu sama sekali berbeda dengan dikalahkan. Perbedaannya sangat besar. Dikatakan bahwa 3 teratas dalam daftar peringkat dewa virtual memiliki kekuatan untuk membunuh para ahli alam dewa sejati. Dia bahkan lebih menakjubkan. Tiran kecil itu berkata dengan marah. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh ahli tahap dewa sejati, dia telah mengalahkan ahli tahap dewa sejati berkali-kali, jadi kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi. Kau Luming, orang yang membunuh banyak adik-adikku dari Sekte Cahaya Sementara. Tatapan mata Kuang Dao bagaikan mata binatang buas. Ia menatap Luming dengan niat membunuh yang dingin. Jika orang tidak memprovokasi saya tidak akan memprovokasi mereka. Jika orang memprovokasi saya akan membunuh mereka semua, tidak peduli siapa mereka. Luming menanggapi dengan acuh tak acuh. Hehe, begitukah? Membunuh mereka semua. Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukannya. Wajah Kuang Dao menjadi semakin dingin. Aura di tubuhnya meledak dan tekanan yang dahsyat, seperti gunung, menekan Luming. Berdengung. Berdengung. Sosok Huang Chengan dan pemuda lainnya berkedip-kedip. Mereka membentuk formasi segitiga dan mengepung Luming dan Yue Linglong di tengah untuk mencegah mereka melarikan diri. Luming, kau bertarung dengan begitu banyak orang secara berturut-turut di arena hidup dan mati. Aku tidak ada di sana saat itu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu bersikap begitu sombong. Pemuda berjubah biru lainnya berkata. Orang ini bernama Lan Sang dan dia juga seorang ahli di tingkat dewa virtual. Dia menduduki peringkat ke-33 di tingkat dewa virtual. Kamu terlalu banyak bicara. Tidakkah kamu tahu bahwa penjahat biasanya mati karena mereka terlalu banyak bicara? Luming menatap dingin ke arah Lan Sang. Kau mencari kematian. Kakak senior Kuang Dao, serahkan bocah ini padaku. Tatapan mata Lan Sang tampak dingin ketika sebilah pedang muncul di tangannya. Sangat disayangkan mereka tidak tahu bahwa Luming telah mengalahkan Luyang dan Fang Ya. Meskipun peringkat Luyang dan Fang Ya pada daftar peringkat dewa virtual sedikit lebih rendah dari Lancang, kekuatan gabungan mereka jelas di atas Lancang. Kalau dia tahu, dia tidak akan begitu percaya diri. 10 bilah surgawi. Mati, teriak Lan Sang dingin. Ki pedangnya membubung ke langit dan seberkas cahaya pedang biru, sebening kristal namun penuh dengan kekuatan mengerikan, menebas Luming. Asyik, tombak panjang Luming bergetar dan dia mencabutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat tombak panjang itu melesat, ledakan dahsyat bergema di langit dan bumi. Kemudian, tombak panjang itu menghantam cahaya pedang milik Lan Sang. Istirahat, Lan Sang mulai meraung dan ingin menghancurkan cahaya tombak Luming. Namun, sesaat kemudian, matanya melebar dan dia menjerit melengking. Tidak hanya dia gagal menghancurkan cahaya tombak Luming, tetapi cahaya pedangnya sendiri juga hancur. Tombak panjang itu menghantam tubuh Lan Sang dengan kekuatan yang tak tertahankan. Pria berbaju biru itu berteriak kesakitan. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam, meninggalkan jejak udara yang panjang di belakangnya sebelum ia menabrak puncak gunung. Puncak gunung runtuh, dan tubuh Lan Sang tergeletak di antara tumpukan batu. Tubuhnya berkedut tanpa henti, dan dia sudah setengah mati. Apa? Mata Huang Chengan membelalak. Ia hampir mati ketakutan. Tubuhnya secara naluriah mundur. Hah! Bahkan mata tiran kecil itu menyipit ketika dia berbicara dengan marah. Jelas, kekuatan tempur Luming telah melampaui harapannya. Meskipun kekuatan tempur Lan Sang jauh lebih rendah darinya, dia sudah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual. Sekarang, dia sebenarnya setengah mati karena tombak Luming. Jadi kamu punya sedikit kekuatan. Tidak heran kamu begitu sombong. Namun, sedikit kekuatan ini masih belum cukup di tanganku. Kuang Dao berbicara dan kekuatan Sen-nya meledak. Sosoknya yang tinggi tampak semakin kuat. Ledakan. Kuang Dao melangkah maju. Tubuhnya bagaikan gunung, menekan Luming. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu, tinju Dewa Tirani. Kuang Dao meraung. Baju besi hitam di tubuhnya mengeluarkan cahaya hitam yang menyilaukan dan dia melayangkan pukulan ke arah Luming. Tinjunya terbungkus baju besi hitam. Dia melancarkan pukulan seberat gunung ke arah Luming.
Lu Ming sama sekali tidak takut. Dia mengedarkan kekuatan surgawinya dengan sekuat tenaga. 4 api surgawi menyala dengan ganas di dantiannya. Kekuatan surgawinya menyembur keluar dan mengalir ke tombak panjang itu. Kemudian, dia menembakkan tombak itu. Ledakan, seolah-olah 2 meteor telah meledak, dan langit bergemuruh ketika gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Asyik, sosok itu mundur beberapa puluh mil dan berdiri dalam kehampaan, terengah-engah. Sosok itu adalah Kuang Dao. Apa? Bagaimana itu mungkin? Hati Huang Chengan bergetar ketakutan. Kekuatan tempur Lu Ming sungguh mengejutkan. Bahkan Kuang Dao, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar peringkat dewa virtual, terpaksa mundur oleh serangan Lu Ming. Nak, lumayan. Kekuatanmu lumayan. Kalau begitu, terima saja gerakanku yang lain. Tinju dewa yang tirani, tinju yang menguasai dunia. Kuang Dao melolong panjang dan aura di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Kemudian, dia melancarkan pukulan. Kekuatan tinju, seperti meteorit, bergemuruh ke arah Lu Ming. Kekuatan tinju yang mengerikan terus menekan Lu Ming dari jarak jauh. Keterampilan surgawi, tahap puncak 2. Sekilas, Lu Ming bisa mengetahui tingkat penguasaan keterampilan surgawi orang gila itu. Kekuatan surgawi Kuang Dao jelas berada di puncak kekuatan surgawi tingkat raja dan sangat dekat dengan kekuatan surgawi tingkat dewa. Keterampilan surgawinya telah dikembangkan hingga puncak tahap kedua. Bersama dengan baju besi hitamnya, kekuatannya sangat mengejutkan. Dengan pukulan ini, bahkan orang seperti Lan Sang akan terbunuh. Gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik, menghancurkan langit. Lu Ming menggunakan jurus pertama dari 3 serangan apokaliptik. Meskipun kurang dari 3 serangan apokaliptik lebih besar dari baru berada di puncak tahap pertama, kekuatan 3 serangan apokaliptik sudah sangat kuat. Dengan penambahan formula karakter pertempuran, daya ledaknya tidak lemah sama sekali. Asyik, cahaya tombak yang menyerupai bintang jatuh meledak dan bertabrakan dengan kekuatan tinju Kuang Dao. Ledakan, 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 ledakan yang lebih dahsyat pun terdengar dan kekuatannya menyapu ke segala arah. Tidak bagus. Ekspresi Huang Chengan berubah drastis saat dia mundur. Kalau tidak, dia akan terluka oleh ki yang tersebar. Bab 2696 Teknik Rahasia yang Meningkatkan Kekuatan Tempur. Di langit, yang terlihat hanya sekumpulan cahaya hitam dan sekumpulan cahaya ungu, saling membombardir dan bertabrakan. Akan tetapi, itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum cahaya hitam itu tiba-tiba mundur dan bergetar hebat. Wah! Dan EBSP, pada akhirnya, cahaya hitam itu tersebar, dan tubuh Kuang Dao yang tinggi dan agung terpental. Saat ia terlempar ke belakang, permukaan tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berdenting dan percikan api. Ini adalah sisa energi Lu Ming yang membombardir baju besi hitam di tubuh Kuang Dao. Ledakan. Pada akhirnya, seperti halnya Lan Sang, ia menabrak gunung. Namun, situasinya jauh lebih baik daripada Lan Sang. Ketika dia menghantam gunung, dia menginjaknya dengan kedua kakinya. Gunung itu bergemuruh, retak, lalu meledak. Kuang Dao menggunakan kekuatan hentakannya untuk melesat ke langit lagi. Namun, pada saat ini, Kuang Dao tampak sedikit malu. Rambutnya acak-acakan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Retakan muncul di baju zirah hitamnya dan darah mengalir keluar. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Di sisi lain, Huang Chengan gemetar ketakutan. Dia tidak dapat mempercayainya. Kuang Dao menduduki peringkat kelima dalam daftar peringkat dewa virtual. Kekuatan tempurnya hampir mencapai puncak level dewa virtual dan dia telah mengalahkan banyak ahli di alam dewa sejati LV1. Di Sekte Kongsuan, hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang mampu mengalahkan Kuang Dao. Namun kini, dalam pertarungan antara Lu Ming dan Kuang Dao, Lu Ming justru berada di atas angin. Bentrokan antara keduanya berakhir dengan Kuang Dao terluka. Terlebih lagi, Lu Ming baru saja bergabung dengan sekte tersebut beberapa tahun yang lalu. Basis kultivasinya masih jauh dari tingkat puncak dewa virtual. Jika basis kultivasi Lu Ming ditingkatkan ke tingkat puncak dewa virtual, seberapa mengerikan kekuatan tempurnya. Daois gila ini memang punya kekuatan. Melihat Kuang Dao yang berada tidak jauh, Lu Ming berpikir. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, ia dapat membunuh seorang kultivator alam dewa tingkat 9 biasa dalam satu gerakan. Namun, serangannya tadi diblokir oleh Kuang Dao. Namun,
Lu Ming tahu bahwa orang gila itu belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh jalan gila itu sejauh ini tidak cukup baginya untuk mengalahkan dewa sejati. Bahkan jika mereka adalah dewa sejati yang biasa. Kamu pasti punya beberapa kartu truf yang belum kamu gunakan. Gunakan semuanya. Kalau tidak, kamu bukan tandinganku. Lu Ming berkata dengan lemah. Dia ingin melihat seberapa kuat dewa virtual kelima dalam daftar dewa virtual itu jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Itu karena dia juga belum menggunakan kekuatan penuhnya. Formula pertempuran belum diaktifkan, baik menggandakan atau melipat gandakan kekuatan tempurnya. Lu Ming, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Kemampuanmu berada di luar ekspektasiku. Sekarang, kau harus menanggung semua amarahku. Mata Kuang Dao berkilat karena kegilaan. Kemarahannya yang pekat hampir menyebar. Dia tidak tahu sudah berapa tahun berlalu sejak seorang ahli alam dewa kekosongan memaksanya ke dalam kondisi ini. Di Sekte Kongsuan, hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual yang lebih kuat darinya. Dia biasanya tidak bertarung dengan beberapa orang itu, dan dia hampir tak terkalahkan di antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual. Namun, Lu Ming telah membuatnya berdarah. Dia ingin membalasnya 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Kekacauan. Tiba-tiba, Kuang Dao meraung dan bulu kuduknya berdiri. Auranya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi dan meningkat pesat. Ini adalah keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang untuk sementara. Hati Lu Ming tergerak. Tinju Dewa Tirani. Tinju menguasai dunia. Kuang Dao meraung. Seluruh tubuhnya bagaikan gunung, menekan Lu Ming. Dia meninju dengan kedua tinjunya, kekuatan pukulannya bagaikan gunung. Berdengung, berdengung, Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya. Bayangan tombak setebal pegunungan melesat keluar. Ledakan, ledakan. Di langit, terdengar gemuruh terus-menerus saat mereka berdua bertarung dengan sengit. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 jurus. Sungguh keterampilan rahasia yang luar biasa. Kekuatan tempurnya meningkat 2 kali lipat. Di tengah pertarungan, Lu Ming dapat melihat bahwa keterampilan rahasia Met Dao telah menggandakan kekuatan tempurnya. Formula pertempuran, ini sangat mirip. Akan tetapi, teknik rahasia jalan gila tentu saja jauh dari sebanding dengan formula pertempuran. Untuk keterampilan rahasia seperti jalur kegilaan, bukan saja tidak memiliki efek samping, tapi batasannya adalah kekuatan tempur seseorang hanya akan berlipat ganda. Namun, seni simbol pertempuran tidak memiliki batasan. Seiring dengan pemahaman Lu Ming, kekuatan seni simbol pertempuran akan semakin kuat. Sekarang, Lu Ming dapat memicu peningkatan kekuatan tempur 3 kali lipat. Di masa mendatang, ia dapat memicu peningkatan 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat, dan seterusnya. Kata pertempuran di lautan kesadarannya hanyalah sebuah harta karun yang dapat digali tanpa batas. Bunuh, bunuh, bunuh. Kuang Dao meraung. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin dan auranya liar. Niat membunuhnya sedingin pisau. Keahlian rahasianya memang punya kekurangan. Ada batas waktunya. Begitu waktunya habis, ia akan kembali ke level sebelumnya. Oleh karena itu, dia harus membunuh Lu Ming sebelum saatnya tiba. Dentang, dentang. Keduanya bertukar beberapa jurus lagi, dan pertarungan pun menjadi sengit. Sepertinya ini batasmu. Kalau begitu aku tidak akan membuang waktu denganmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran diaktifkan. Ledakan. Kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Ia mengayunkan tombaknya dan langsung menembus kekuatan tinju Kuang Dao, membuatnya terlempar. Kenapa aku harus melakukannya? Kuang Dao terkejut, sungguh tidak dapat dipercaya. Sejak awal pertempuran, Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan tempur semacam ini sungguh tidak normal. Dia lebih tidak normal daripada monster manapun yang pernah dilihatnya. 3 serangan dahsyat, hancurkan langit. Setelah memukul mundur Kuang Dao, Lu Ming segera menggunakan 3 serangan apokaliptik, yang berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan dan menyerang Kuang Dao. Tidak, tidak, blokir saja, aku ingin memblokirnya. Menghadapi serangan Lu Ming, raut wajah Kuang Dao berubah drastis. Ia merasakan ancaman kematian. Serangan ini mungkin saja dapat membunuhnya. Seni emas hitam. Kuang Dao meraung dan tubuhnya memancarkan cahaya hitam.
Lapisan cahaya seperti logam hitam muncul di tubuhnya. Ini adalah jenis keterampilan surgawi yang lain, keterampilan surgawi yang bersifat defensif. Setelah menggunakan keterampilan surgawi defensif, Dao Gila terus-menerus meninju. Kekuatan tinju besar terakhir diarahkan pada Lu Ming. Wah! Kekuatan tinju menghilang dan cahaya tombak mengenai tubuh Kuang Dao. Tubuh Kuang Dao bergetar hebat dan terbang seperti meteor. Dalam sekejap, dia telah terbang ribuan mil. Aduh! Dia memuntahkan seteguk darah saat skill pertahanan surgawinya tertembus. Armor hitam di tubuhnya hancur, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Namun, dia tidak mati dan menghalangi gerakan Lu Ming. Lari, lari, lari. Kuang Dao hanya punya satu pikiran. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan bahkan membakar kekuatan sennya. Seluruh tubuhnya seperti bola api saat dia melesat ke kejauhan. Kecepatannya mengejutkan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada puluhan ribu li jauhnya. Kemampuan menyelamatkan nyawa orang ini sungguh kuat. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Dia juga sedikit terkejut karena dia tidak membunuh Taois gila itu dengan satu gerakan. Namun, kemampuan menyelamatkan nyawa Dao yang gila memang sangat kuat. Dia menggunakan keterampilan rahasia, keterampilan dewa ofensif, keterampilan dewa defensif, dan baju besi bersama-sama untuk memblokir pukulan mematikan Lu Ming. Terlebih lagi, Lu Ming tidak mengembangkan keterampilan surgawi jenis kecepatan apapun. Kecepatannya terbatas dan dia tidak akan mampu mengejar Kuang Dao. Setelah itu, tatapan Lu Ming beralih ke Huang Chengan. Bab 2697 menarik. Tatapan mata Lu Ming tiba-tiba beralih ke Huang Chengan, menyebabkan ekspresinya berubah drastis dan menjadi pucat. Lu Ming, jangan bunuh aku. Wajah Huang Chengan penuh ketakutan, dan suaranya bergetar. Bahkan dalam mimpinya yang terliar, dia tidak menyangka bahwa Taois gila itu tidak sebanding dengan Lu Ming dan terpaksa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Saat ini, dia hanya bisa merasakan kakinya gemetar dan bahkan lupa untuk melarikan diri. Tidak membunuhmu. Kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin membunuhku. Lu Ming berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Huang Chengan. Jangan! Huang Chengan berteriak, berbalik, dan berlari. Sosok Lu Ming tidak bergerak dan dia menusukkan tombaknya ke depan. Seberkas cahaya tombak melintasi jarak 1000 mil dan menusuk ke arah Huang Chengan. Pertahanan Huang Chengan tertusuk seperti tahu. Tubuhnya tertusuk, dan darah menyembur keluar. Lu Ming, kau akan mati dengan mengerikan. Orang suci itu tidak akan membiarkanmu pergi. Huang Chengan meraung dan kemudian berhenti bernafas. Wajah Lu Ming tenang. Dia datang ke atas Lan Sang yang setengah mati dan membunuhnya dengan satu tembakan di bawah tatapan putus asanya. Lu Ming tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Selama ada kesempatan, dia akan membunuh sampai pihak lain ketakutan. Ayo pergi, Lu Ming berkata sambil berjalan melewati Yue Linglong. Lu Ming, kemampuanmu sungguh luar biasa. Kau telah melampauiku. Yue Linglong mengikuti jejak Lu Ming, mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya hanya beruntung dan berhasil menguasai teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur saya. Lu Ming dengan santai menggunakan alasan untuk mendorongnya menjauh. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Namun, setelah terbang beberapa saat, mereka tidak bertemu satu pun Nether Dragon. Sebaliknya, mereka bertemu dengan beberapa murid sekte luar lainnya. Jelaslah bahwa tidak ada lagi naga roh di daerah ini. Bahkan jika ada, mereka semua telah dibunuh oleh yang lain. Mereka berdua masuk jauh ke dalam alam rahasia naga hitam. Medannya juga menjadi semakin tandus. Mengaum, mengaum. Di kejauhan, suara gemuruh bergema di langit. Binatang-binatang naga Nether menyerang mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah mereka telah menemukannya dari jauh. Binatang-binatang Nether Dragon ini aneh. Kita bahkan belum menyadari keberadaan mereka, tetapi mereka tampaknya telah menyadari keberadaan kita dari jauh. Yue Linglong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming juga sedikit terkejut. Itu benar. Selama beberapa kali terakhir, monster Nether Dragon telah mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Setiap kali, ada 7, 8, atau bahkan selusin dari mereka. Namun, apapun yang terjadi, ini adalah hal yang baik. Setidaknya mereka tidak perlu membuang waktu untuk mencari. Akan tetapi, pada saat berikutnya, ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah.
Di kejauhan, suara gemuruh terdengar lagi, naik dan turun. Kemudian, kekosongan bergetar, dan monster Nether Dragon muncul di kejauhan. Jumlah mereka sedikitnya 100. Lebih dari 100 monster Nether Dragon melangkah di udara dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Momentum mereka sangat dahsyat. Ada begitu banyak naga Nether, larilah. Lari, teriak Yue Linglong. Dia berbalik dan lari. Reaksinya sangat cepat. Namun, reaksi Lu Ming tidak lebih lambat darinya. Dia juga berbalik dan berlari. Sungguh lelucon. Naga Nether terlalu banyak. Jumlah mereka lebih dari 100, dan semuanya kebal terhadap senjata. Leher mereka adalah satu-satunya kelemahan mereka. Dengan begitu banyak naga Nether yang menyerangnya, tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia akan dipotong-potong oleh binatang buas yang kacau. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga bawah meraung sambil mengejarnya. Kedua belah pihak, satu mengejar dan satu melarikan diri, melintasi puluhan ribu mil dalam sekejap mata. Membantu, Yue Linglong berteriak, karena ada sosok lain yang muncul di depannya. Mereka adalah murid sekte luar lainnya dari sekte Kongsuan. Orang ini sangat tidak baik. Itulah penilaian Lu Ming terhadap Yue Linglong. Jelas bahwa Yue Linglong ingin menyeret yang lain ke bawah untuk mengalihkan perhatian binatang naga Nether. Tentu saja, Lu Ming tentu saja mengikuti dari belakang Yue Linglong. Itu Nether Dragon, Nes, mereka banyak sekali, jangan kemari. Ketika para pengikut sekte luar pertama kali melihat naga Nether, mereka sangat gembira. Namun, ketika mereka menyadari bahwa ada lebih dari 100 naga Nether yang menyerang mereka, wajah mereka menjadi pucat. Mereka berteriak dan lari. Jangan lari. Ayo kita bersatu dan lawan monster Nether Dragon ini. Yue Linglong berteriak. Alangkah hebatnya jika kau tidak lari. Gadis kecil, jangan datang. Pergilah. Orang-orang itu berteriak dan berlari lebih cepat dari orang lain. Ayo berpencar dan alihkan perhatian binatang Nether Dragon. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Yue Linglong. Yue Linglong mengangguk. Kemudian, mereka berdua terbang ke arah lain. Dengan cara ini, jika sebagian dari Nether Dragon tertarik oleh orang-orang itu, tekanan pada mereka akan jauh lebih ringan. Namun, yang mengejutkan mereka, para Nether Dragon Beast bahkan tidak melihat yang lain. Ratusan Nether Dragon Beast terus mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Nes, kamu tidak bisa bermain seperti ini. Lu Ming terdiam. Para binatang naga bawah nampaknya tengah menatap ke arah mereka. Formula pertempuran, aktifkan. Lu Ming punya ide dan dia terus-menerus memicu formula pertempuran. Tidak lama kemudian, ia berhasil memicu formula pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya. Setelah memicu kekuatan tempur 3 kali lipat, kecepatan Lu Ming meningkat 1 tingkat. Ayo pergi. Lu Ming menarik Yue Linglong dan berlari maju dengan cepat. Dengan cara ini, mereka perlahan-lahan menjauh dari Nether Dragon. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menyingkirkan Nether Dragon sepenuhnya. Mereka menemukan tempat yang tenang dan bermeditasi untuk memulihkan kekuatan surgawi mereka. Setelah kekuatan suci mereka pulih, mereka berdua mulai berdiskusi. Aneh sekali. Kenapa monster-monster Nether Dragon itu menatap kita? Yue Linglong bertanya dengan bingung. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat memahami hal ini. Mungkinkah ada sesuatu di tubuh kita yang menarik perhatian naga Nether? Kata Lu Ming. Apa yang menarik perhatian naga Nether? Mata Yue Linglong berkedip. Namun, meskipun mereka berdua mencoba mengingat, mereka tidak dapat menemukan apapun pada diri mereka yang dapat menarik perhatian binatang Nether Dragon. Setelah beberapa waktu, mereka berdua pun meninggalkan daerah itu dan melanjutkan perjalanan menuju lebih jauh ke alam rahasia naga hitam. Namun, yang membuat mereka terdiam adalah tidak lama kemudian, mereka memancing kawanan binatang Nether Dragon lain untuk mengejar mereka, dan mereka pun hanya bisa lari. Setelah mereka melarikan diri, mereka tidak berani bersikap terlalu berani. Mereka dengan hati-hati mendekati alam rahasia dari arah lain. Kali ini, ada lebih dari 10 naga dunia bawah yang datang ke arah mereka. Ada lebih dari 10 naga Nether, tetapi mereka tidak takut. Setelah beberapa saat, mereka membunuh naga Nether dan mendapatkan inti binatangnya. Selama sisa waktu, mereka berkeliaran di sekitar area tersebut. Selama mereka bertemu dengan sejumlah besar Nether Dragon, mereka akan berbalik dan lari. Jika jumlahnya sedikit, mereka akan berhenti dan memburu. Dalam sekejap mata,
mereka telah berada di alam rahasia naga hitam selama 1,5 bulan. Mereka baru berada di sini selama 3 bulan, dan setengahnya telah berlalu. Namun, dia juga mendapatkan banyak hal. Lu Ming memiliki lebih dari 200 inti binatang. Jika ia menukarnya dengan poin, ia akan memiliki lebih dari 20.000 poin. Ia semakin mendekati 50.000 poin. Binatang-binatang naga neter di wilayah ini dipancing oleh mereka secara berkelompok dan mereka dibunuh perlahan-lahan. Akhirnya, mereka hampir selesai. Keduanya pun meninggalkan area itu dan terus masuk lebih dalam ke alam rahasia naga hitam. Bab 2698 Lautan Bunga Tulang Naga. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah ngarai yang besar. Hati-hati, mungkin ada naga neter di sini. Yue Linglong berbisik. Mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan dengan hati-hati berjalan ke dalam ngarai. Setelah periode pembunuhan ini, Lu Ming memiliki pemahaman umum tentang kekuatan tempur Yue Linglong. Kekuatan tempur gadis ini sangat kuat. Lu Ming menilai bahwa dia setidaknya berada di atas jalur gila. Jika dia adalah murid sekte luar, dia setidaknya akan berada di peringkat 5 teratas dewa virtual. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, tetapi mereka tidak menemukan satu pun binatang Nether Dragon. Ngarai itu sangat sunyi. Keduanya terkejut. Berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, Nether Dragon biasanya suka tinggal di tempat seperti itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di ujung ngarai. Di depan ngarai itu terdapat dataran luas dengan rumput hijau yang tingginya bahkan lebih tinggi dari manusia. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan harumnya menyerbu hidungnya. Mereka berdua sampai di dataran dan berjalan di ujung rumput. Gemerisik, gemerisik. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari kejauhan. Lihat, apa itu? Yue Linglong tiba-tiba menunjuk ke bagian depan dataran. Pada saat ini, Lu Ming juga menyadari perbedaannya. Ke arah itu, rumput-rumput hijau naik dan turun bagaikan gelombang, menyebar ke sisi ini. Ada sesuatu di rumput. Mata Lu Ming menyipit. Ada sesuatu yang berjalan di rerumputan hijau, itulah sebabnya, gelombang itu tercipta. Selain itu, jangkauannya sangat luas. Gemerisik, gemerisik. Suaranya semakin jelas dan jelas. Gelombang itu sangat cepat dan menuju ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Itu, tatapan mata Lu Ming berubah. Dia akhirnya bisa melihat apa yang ada di rerumputan hijau. Itu seperti tulang naga. Tidak besar, panjangnya hanya 1 meter dan tingginya setengah meter. Kelihatannya seperti tulang naga kecil. Namun, ada bunga berwarna merah darah di kepala tulang naga. Yang paling menakutkan adalah ada mulut besar di bunga itu. Mulut itu penuh dengan taring dan tampak mengerikan. Bunga tulang naga. Beberapa kata muncul dalam pikiran Lu Ming. Mereka memiliki dua tujuan utama dalam perjalanan ke alam rahasia naga hitam ini. Yang satu adalah inti binatang buas Nether Dragon, dan yang satunya lagi adalah tulang naga dari bunga tulang naga. Keduanya bernilai 100 poin. Namun, jumlah bunga tulang naga terlalu banyak. Sekilas, seluruh padang rumput berguncang. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Suara mendesing. Salah satu bunga tulang naga melesat ke arah Lu Ming seperti sambaran petir. Mari kita uji kekuatannya. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia menyerbu ke depan dengan tombaknya untuk menguji kekuatan bunga tulang naga. Asyik, tombak panjang itu bergetar dan menyapu ke arah bunga tulang naga. Namun, ekor bunga tulang naga itu tersapu dan bertabrakan dengan tombak panjang itu. Berdebar, getaran hebat terdengar. Bunga tulang naga terlempar dan menghantam tanah, menghancurkan hamparan rumput hijau yang luas. Namun, bunga itu terguncang dan berdiri lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, tombak panjang Lu Ming bergetar tanpa henti. Sungguh kekuatan pertempuran yang dahsyat. Mata Lu Ming menyipit. Kekuatan bunga tulang naga sesungguhnya setara dengan kekuatan binatang Nether Dragon. Wus, wus, wus. Pada saat itu, setidaknya ada puluhan bunga tulang naga yang menuju ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Mulut pada banyak bunga tulang naga terbuka dan menggigitnya. Tombak panjang Lu Ming terus menusuk, membuat beberapa tangkai bunga tulang naga beterbangan. Namun, dia kurang hati-hati dan tombak panjangnya tergigit oleh taring salah satu bunga tulang naga. Sederet bekas gigitan langsung muncul di badan tombak panjang itu. Dan EBSCP, gigitan yang mengerikan. Ini adalah artefak dewa tingkat 9 dengan kualitas rendah, namun sebenarnya meninggalkan bekas gigitan.
Mundur, Lu Ming berteriak. Bersama Yue Linglong, mereka berbalik dan berlari. Bunga tulang naga terlalu banyak. Sekilas, jumlahnya setidaknya beberapa ratus. Mereka sama sekali tidak sebanding dengan bunga-bunga itu. Dikelilingi oleh begitu banyak bunga tulang naga, mereka takut hanya kematian yang akan menunggu mereka. Mereka berdua mundur kembali ke ngarai. Namun, pada saat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Karena pada saat itu juga muncul sosok-sosok di ngarai itu. Naga neter. Mereka semua adalah naga neter. Sekilas, setidaknya ada beberapa ratus dari mereka, memenuhi lembah. Mereka dikepung. Ini adalah jebakan. Binatang naga neter dan bunga tulang naga sebenarnya telah bekerja sama untuk menggali lubang besar dan menunggu mereka untuk melompat masuk. Raung, raung, raung. Binatang naga bawah meraung, matanya ganas saat ia menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Maju terus. Lu Ming meraung. Pada saat yang sama, ia terus-menerus memicu formula karakter pertempuran. Segera, ia berhasil memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Selain itu, ia juga telah mengubah senjata surgawinya menjadi pedang tempur senjata surgawi tingkat menengah tingkat 1. Membunuh. Lu Ming melolong sambil mengayunkan pedangnya ke kepala salah satu binatang naga bawah. Binatang naga neter terlempar karena kekuatan dahsyat itu. Binatang itu menabrak binatang naga neter lainnya dan membuat 7 atau 8 dari mereka terlempar. Jelas terlihat betapa kuatnya pedang Lu Ming. Pada saat yang sama, Yue Linglong juga menyerang dengan sekuat tenaga. Cambuknya yang lembut bagaikan pedang di satu saat dan tombak di saat yang lain. Cambuknya selalu berubah dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi, meskipun mereka berdua kuat, jumlah monster naga neter dan bunga tulang naga terlalu banyak. Terlebih lagi, kemampuan bertahan mereka sangat kuat. Binatang naga bawah dan bunga tulang naga menyerbu ke arah mereka berdua tanpa memperdulikan nyawa mereka. Wah! Yue Linglong ceroboh dan tersapu oleh ekor bunga tulang naga. Tubuhnya yang halus bergetar dan luka muncul di tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan darah. Hati-hati! Lu Ming datang ke sisi Yue Linglong dan baju besi merah keemasan muncul di tubuhnya. Itu adalah keterampilan surgawi, baju besi emas 9 lapis. Pada saat yang sama, pedang tempur Lu Ming terus menebas. Dalam sekejap, ratusan kilatan pedang ditebaskan. Namun, binatang naga bawah dan bunga tulang naga menyerbu ke depan tanpa rasa takut dan menyerang Lu Ming. 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, dia masih terus dipukul. Cakar tajam binatang naga bawah, taring bunga tulang naga, ekor naga, dan serangan lainnya membombardir baju besi merah emas milik Lu Ming, menyebabkan baju besi itu bergetar seolah-olah akan runtuh setiap saat. Mereka berada dalam situasi yang genting. Mati. Lu Ming terus mengayunkan pedangnya. Beberapa kilatan pedang menembus leher binatang naga neter dan membunuh mereka. 2 lampu pedang lagi mendarat di tangkai bunga tulang naga dan memotongnya. Bunga tulang naga juga jatuh di tempat. Batang bunga merupakan kelemahan bunga tulang naga. Begitu bunga tulang naga mati, bunga merah akan cepat layu, meninggalkan tulang naga sepanjang 1 meter. Namun, ada terlalu banyak neter Dragon Beast dan Dragon Bone Flower. Mereka mengepung mereka berdua dan tidak bisa keluar. Kaca, retakan muncul di permukaan baju besi emas Lu Ming. Kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh Lu Ming. Wajah Lu Ming menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Baju zirah Scarlet Gold tak dapat bertahan lebih lama lagi. Apakah kita akan mati di sini hari ini? Wajah kecil Yue Linglong pucat. Mustahil. Bagaimana mungkin aku dibunuh oleh monster tanpa kecerdasan? Bunuh, bunuh, bunuh. Lu Ming melolong panjang. Wajahnya dipenuhi ekspresi pantang menyerah. Dia mengerahkan potensinya hingga batas maksimal dan mengalirkan energi surgawinya dengan liar. Bab 2699 Wu Zifeng. Lu Ming tidak kenal menyerah. Dia mengerahkan potensinya secara maksimal dan melawan monster naga bawah dan bunga tulang naga. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan cahaya merah keemasan yang cemerlang, jauh lebih cemerlang dari sebelumnya. Baju zirah merah keemasan di tubuhnya awalnya penuh dengan retakan. Namun, pada saat ini, retakan itu telah menghilang. Baju zirah merah keemasan itu bersinar terang dan tampak lebih kokoh. Dia telah berhasil menembusnya. Pada saat kritis, armor Crimson Gold tingkat 9 telah berhasil menembusnya. Lu Ming telah mengolah baju besi Crimson Gold tingkat 9 hingga ke puncak tingkat pertama.
Ia sempat tertahan di puncak tingkat pertama selama beberapa waktu. Namun, setelah pertarungan jarak dekat, potensinya terstimulasi dan ia akhirnya berhasil. 9 tahap baju besi Crimson Gold telah menembus ke tahap kedua, dan kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat, untuk sementara memblokir serangan. Namun, Lu Ming tidak merasa senang sama sekali. Pertahanan mereka telah diperkuat, tetapi mereka masih tidak dapat menyerang keluar, karena kekuatan serangan mereka belum meningkat. Mereka masih dikelilingi oleh Nether Dragon Beast dan Dragon Bone Flower dan terus-menerus diserang. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Yue Linglong, tetapi jika ini terus berlanjut, pertahanan Crimson Gold Armor tidak akan mampu bertahan lama. Itu pasti sudah rusak sejak lama. Linglong. Pada saat ini, terdengar teriakan keras dari langit. Sinar cahaya pedang menghujani, menebas binatang naga Nether dan bunga tulang naga di samping Lu Ming. Cahaya pedang itu begitu kuat sehingga membuat banyak binatang Nether Dragon dan bunga Dragon Bone beterbangan. Kemudian, sesosok tubuh menyerbu masuk. Itu adalah seorang pemuda tampan berjubah putih salju. Wu Zifeng, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Yue Linglong sangat terkejut melihat pemuda ini. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk mencarimu. Kudengar kau mungkin telah memasuki alam rahasia naga hitam, jadi aku datang ke sini untuk mencarimu. Kerja kerasku terbayar, dan akhirnya aku menemukanmu. Pemuda itu bergegas ke sisi Yue Linglong dan berkata, kenapa kau begitu bodoh, terburu-buru masuk dan mati, hati-hati. Yue Linglong berteriak kaget. Dari segala arah, binatang buas naga dan bunga tulang naga terus berdatangan ke arah mereka. Wu Zifeng mengacungkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Cahaya pedang meledak dan melemparkan beberapa binatang naga Nether dan bunga tulang naga. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Sungguh kekuatan tempur yang dahsyat. Itu adalah kekuatan suci tingkat suci. Hati Lu Ming tergerak. Wu Zifeng ini benar-benar menguasai kekuatan surgawi tingkat dewa. Kekuatan keterampilan surgawinya juga sangat mengejutkan. Dia jelas hanya berada di tingkat ke-9 alam Dewa Void, tetapi kekuatan tempurnya jauh di atas Kuang Dao. Namun, nama Wu Zifeng tidak berada di peringkat Dewa Void. Kelemahan binatang Nether Dragon ada di lehernya. Kelemahan bunga tulang naga ada di batangnya. Lu Ming mengingatkannya. Wu Zifeng melirik Lu Ming dan mengangguk sedikit. Dia mengubah posisi pedangnya dan menyerang kelemahan Nether Dragon Beast dan Dragon Bone Flower. Dalam sekejap, beberapa Nether Dragon Beast dan Dragon Bone Flower terbunuh. Dengan bergabungnya Wu Zifeng, tekanan pada mereka sedikit berkurang, tetapi masih sulit untuk keluar dengan cepat. Mengaum, mengaum. Dari seberang ngarai, suara gemuruh terus berlanjut, membuat wajah mereka makin jelek. Semakin banyak binatang naga Nether yang menyerbu. Suara gemerisik rumput tak ada habisnya. Lebih banyak bunga tulang naga telah tiba. Apa yang terjadi? Mengapa semakin banyak monster Nether Dragon dan bunga tulang naga? Dan mereka menyerang dengan sangat ganas, seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Aku tidak segila itu saat aku datang tadi. Wu Zifeng juga berteriak kaget. Relatif lebih mudah baginya untuk membunuh jalan masuk, tetapi jauh lebih sulit untuk membunuh jalan keluar sekarang. Binatang Nether Dragon dan bunga tulang naga tampaknya bertekad untuk menahan mereka di sini. Dari jauh, mereka bertiga dikelilingi oleh binatang buas naga dan bunga tulang naga. Degup, degup, Lu Ming terus-menerus dipukul. Baju zirah emasnya bergetar dan retakan muncul lagi. Lalu, semakin banyak retakan muncul. Wah, salah satu cakar tajam binatang naga bawah menembus pertahanan Lu Ming dan mencakar tubuhnya, merobek sepotong daging. Mati, mata Lu Ming memerah saat dia menusuk leher binatang naga Nether dengan pedangnya. Pedang itu menembus leher binatang naga Nether dan darah menyembur keluar, bercampur dengan darah Lu Ming. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Rune yang tampak seperti ular kecil tiba-tiba muncul di tubuh Lu Ming. Rune tersebut saling terkait dan menutupi seluruh tubuhnya. Kutukan darah naga hitam. Inilah kutukan darah naga hitam yang dijatuhkan oleh ketua sekte Kong Xuan kepada Lu Ming. Hualala, begitu kutukan darah Nether Dragon dirapalkan, semua darah di tubuh Nether Dragon Beast terserap sepenuhnya. Pada saat itu, Lu Ming merasakan kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, niat ganas dan jahat memenuhi hati Lu Ming. Membunuh. Lu Ming meraung dan menebas dengan pedangnya. Aduh, pedang itu benar-benar telah membelah kepala binatang naga roh menjadi dua.
Pertahanan naga neter sungguh menakjubkan, tetapi pada saat ini, ia tidak dapat menahan pedang Luming. Darah binatang buas Nether Dragon diserap sepenuhnya oleh kutukan darah Nether Dragon. Energi dalam tubuh Luming menjadi lebih kuat. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Luming merah padam. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Dia terus mengayunkan pedang tempurnya, membunuh beberapa Nether Dragon berturut-turut. Ini, apa yang terjadi? Di samping, Yue Linglong dan Wu Zifeng keduanya tercengang. Mengapa kekuatan tempur Luming tiba-tiba meningkat pesat? Dia menjadi tak terkalahkan. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang naga neter dan bunga tulang naga meraung bagaikan guntur. Mereka menjadi semakin gila. Sepasang mata merah menatap Luming dengan rakus seolah-olah mereka sedang melihat harta karun langka. Kemudian, mereka menyerang Luming dengan gila-gilaan, meninggalkan Wu Zifeng dan Yue Linglong sepenuhnya. Sekarang aku mengerti. Binatang Nether Dragon dan bunga tulang naga menyerang kita dengan sangat ganas karena tanda kutukan di tubuhnya. Yue Linglong tiba-tiba memanggil. Sungguh, segel yang aneh. Segel macam apa ini? Kelihatannya sangat jahat. Wu Zifeng juga mengerutkan kening. Tidak, dia akan tenggelam. Ayo kita selamatkan dia. Yue Linglong berteriak, ingin menyelamatkan Luming. Jangan mendekat. Kalian cepat pergi. Kalian cepat keluar dulu. Pada saat ini, suara Luming terdengar. Sekarang, Luming juga mengerti apa yang sedang terjadi. Binatang Nether Dragon dan bunga tulang naga mengepung mereka karena Luming. Lebih tepatnya, mereka dikepung karena kutukan darah Nether Dragon. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tertarik dengan kutukan darah naga hitam. Tidak mengherankan mereka bahkan tidak perlu mencari binatang naga bawah dalam perjalanan mereka ke sini. Kutukan darah naga hitam, alam rahasia naga hitam, binatang naga hitam, bunga tulang naga. Pasti ada hubungan antara semua ini. Tidak, kami datang ke sini bersama-sama. Jika kami pergi bersama-sama. Yue Linglong memanggil. Kau hanya akan menjadi penghalang jika tetap di sini. Kau pergi dulu, aku punya cara untuk keluar. Luming meraung sambil mengayunkan pedangnya, membunuh binatang naga bawah. Saat binatang Nether Dragon itu mati, kutukan darah Nether Dragon menyerap darahnya, menyebabkan energi dalam tubuh Luming menjadi lebih ganas. Namun, Luming memiliki firasat samar bahwa ini bukanlah hal yang baik. Kutukan darah naga bawah akan menjadi lebih kuat setelah menyerap darah binatang naga bawah. Akan lebih sulit baginya untuk melepaskan diri dari kutukan darah naga bawah. Bab 2700 meningkatkan kekuatan. Namun, dia tidak peduli tentang itu sekarang. Dia harus bergegas keluar terlebih dahulu. Linglong, dia benar. Ayo kita keluar dulu. Dia mungkin bisa melarikan diri. Wu Zifeng berkata pada Yue Linglong. Ayo pergi. Luming meraung. Luming, kau harus segera keluar. Yue Linglong menggertakkan giginya dan bergegas ke arah lain bersama Wu Zifeng. Seperti yang diharapkan, Nether Dragon Beast dan Dragon Bone Flower sama sekali tidak mempedulikan mereka. Mereka bergegas melewati ngarai dengan mudah dan tiba di puncak gunung di luar ngarai. Mereka melihat ke kejauhan dan menunggu Luming. Penantian ini berlangsung selama lebih dari 10 menit. Mengapa dia belum keluar? Yue Linglong sedikit cemas. Dia keluar. Tiba-tiba, mata Wu Zifeng bergerak. Dari ngarai di kejauhan, sebuah sosok berlari dengan kecepatan tinggi. Sosok itu adalah Luming. Pada saat ini, seluruh tubuh Luming bermandikan darah. Seluruh tubuhnya hampir tertutup oleh kutukan darah naga hitam. Begitu dia keluar dari ngarai, dia berubah menjadi cahaya pelangi dan melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Mengaum, mengaum, binatang naga bawah dan bunga tulang naga mengejarnya bagaikan air pasang, namun mereka lebih lambat dari Luming. Ayo kita ikuti mereka. Yue Linglong dan wanita lainnya mengikuti dari arah lain. Binatang naga neter dan bunga tulang naga tidak secepat Luming dan mereka segera kehilangan jejaknya. Mereka perlahan berhenti dan mundur. Yue Linglong dan Wu Zifeng terbang jauh dan akhirnya menemukan Luming setelah beberapa waktu. Pada saat ini, Luming terbaring di sungai kecil, tidak sadarkan diri. Kutukan darah naga hitam merayap di sekujur tubuhnya seperti ular kecil. Kutukan itu perlahan menghilang. Yue Linglong dan Wu Zifeng membawa Luming ke sebuah gua dan menunggu dengan sabar. Ini murid sekte Kong Xuanmu. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Wu Zifeng mengamati Luming dan berkata, sungguh mengejutkan. Terlebih lagi,
Dia baru saja memasuki sekte itu belum lama ini. Kata Yue Linglong. Baru saja masuk sekte. Mata Wu Zifeng membelalak karena terkejut. Mereka berdua mengobrol sambil menunggu. Lu Ming akhirnya terbangun beberapa jam kemudian. Itu menyakitkan. Setelah Lu Ming terbangun, hal pertama yang dirasakannya adalah rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Lu Ming berdiri dan mengambil beberapa pil penyembuh untuk diminum. Ia mulai menyempurnakan khasiat obatnya untuk pemulihan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming akhirnya menyesuaikan kondisinya ke puncak. Luka-luka di tubuhnya juga telah sembuh. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Yue Linglong berjalan mendekat. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming tersenyum. Dia pingsan di luar tadi. Jika bukan karena Yue Linglong dan yang lainnya, dia akan berada dalam bahaya besar. Dia mungkin telah terbunuh oleh taring binatang naga neter. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Yue Linglong berkata dengan cepat. Benar, kamilah yang seharusnya berterima kasih padamu. Kalau tidak, kami tidak akan bisa keluar dari kepungan monster naga neter dan bunga tulang naga. Wu Zifeng cepat-cepat melangkah maju dan memegang tangan Yue Linglong. Dia menatap Lu Ming dengan waspada. Wajah kecil Yue Linglong sedikit memerah, dan dia berkata, Lu Ming, perkenalkan ini, tunanganku, Wu Zifeng. Jadi begitu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ternyata Wu Zifeng adalah tunangan Yue Linglong. Tidak heran dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tidak heran dia waspada terhadapnya. Namun, karakter Wu Zifeng harusnya dianggap baik. Jika orang lain melihat tunangannya bersama orang lain, mereka mungkin akan menunjukkan niat membunuh. Terlebih lagi, dia dapat melihat bahwa hubungan Wu Zifeng dan Yue Linglong tidak buruk. Tentu saja, dia tidak akan terlalu narsis dengan berpikir bahwa alasan Yue Linglong mendekatinya di masa lalu adalah karena dia tertarik padanya. Itu sebagian besar karena rasa ingin tahu. Kakak Wo, kamu terlalu sopan. Aku membiarkanmu pergi lebih dulu karena aku yakin dengan peluangku. Lu Ming tersenyum. Ngomong-ngomong, saudara Lu, ada apa dengan tanda kutukan di tubuhmu? Wu Zifeng mengubah topik pembicaraan. Lu Ming tahu bahwa Wu Zifeng bertanya tentang kutukan darah naga hitam. Namun, kutukan darah naga hitam ditempatkan oleh kepala sekte Kongsuan. Itu sangat penting, dan Lu Ming tidak dapat mengungkapkannya. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Saya menemukan ini secara tidak sengaja ketika saya sedang menjelajahi reruntuhan kuno. Tidak terjadi apa-apa padanya. Saya heran mengapa hal itu terjadi hari ini. Lu Ming dengan santai berbohong. Begitu ya, saudara Lu, saya merasa kutukan ini sangat jahat. Kalau dipakai terlalu lama, saya khawatir akan merugikan Anda. Kita perlu cari cara untuk menyingkirkannya. Wu Zifu berkata dengan ekspresi tulus. Dia tidak tampak berpura-pura. Terima kasih banyak atas pengingat dari saudara Wu. Kata Lu Ming. Lu Ming, aku punya firasat bahwa binatang buas Nether Dragon dan bunga tulang naga itu mengincar tanda kutukanmu. Kita harus lebih berhati-hati saat bergerak di masa depan untuk menghindari pengepungan. Kata Yue Linglong. Sayang sekali kita masih terlalu lemah. Kalau tidak, kita bisa membunuh banyak Nether Dragon dan mendapatkan poin. Kata Lu Ming. Benar sekali, kenapa aku tidak terpikir ke sana? Oh, mata Yue Linglong berbinar. Kultivasiku telah lama mencapai puncak alam Dewa Void. Aku tidak menerobos sebelumnya karena aku ingin memasuki alam rahasia naga hitam. Namun, setelah memasuki tempat ini, aku bisa membuat terobosan. Aku bisa menerobos ke alam dewa sejati sekarang, dan saat aku berhasil, akan jauh lebih mudah untuk membunuh naga neter. Benar sekali, aku juga bisa menerobos ke alam dewa yang sebenarnya. Wu Zifeng juga mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kita akan berkultivasi di sini sebentar. Setelah kita berhasil, kita akan memburu Nether Dragon. Mata Lu Ming berbinar. Baiklah, kita akan bekerja sama. Kita akan membagi inti binatang buas dan tulang naga secara merata. Kata Yue Linglong. Ketiganya berdiskusi dan mulai berkultivasi. Yue Linglong dan Wu Zifeng mulai menerobos ke alam dewa sejati. Di sisi lain, Lu Ming mulai berkultivasi ke arah lain. Kultivasinya baru saja menembus alam dewa kekosongan tingkat kelima, jadi mustahil baginya untuk menerobos dalam waktu singkat. Satu-satunya cara dia dapat meningkatkan kekuatannya adalah melalui keterampilan surgawi dan formula pertempuran.
Lu Ming menyadari bahwa setelah pertarungan sebelumnya, dia tidak hanya berhasil membuat terobosan dalam baju zirah Crimson Gold 9 tahap, tetapi dia juga telah membuat kemajuan besar dalam 3 serangan apokaliptik dan formula karakter pertarungan. Lu Ming merasa bahwa dia harus mengaktifkan formula karakter pertempuran 8 kali untuk memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Kemungkinannya meningkat menjadi 1/8. Sedangkan untuk 3 serangan apokaliptik, itu tidak jauh dari menerobos ke tahap kedua, dan tampak seperti bisa menerobos kapan saja. Seketika, Lu Ming memfokuskan energinya pada 3 serangan apokaliptik. Seperti yang diharapkan, setengah bulan kemudian, 3 serangan apokaliptik berhasil menerobos dan mencapai tahap kedua. Sekarang setelah 3 serangan apokaliptik mencapai tahap kedua, kekuatan serangannya tidak diragukan lagi telah meningkat dalam jumlah besar. Mengingat tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, ditambah dengan tahap kedua dari 3 serangan apokaliptik dan 9 lapis baju zirah emas merah, ditambah dengan pemicu kekuatan tempur 3 kali lipat, kemampuan Lu Ming akan mencapai tingkat yang mengagumkan. Jika dia bertemu Dao yang gila lagi, dia bisa menghancurkannya menjadi debu dengan satu gerakan. Pada saat ini, aura di tubuh Yue Linglong dan Wu Zifeng menjadi semakin kuat. Waktu berlalu cepat, dan setengah bulan pun berlalu. Ledakan, ledakan, aura yang mengejutkan meledak dari Yue Linglong dan Wu Zifeng pada saat yang sama. Keduanya berhasil menerobos hampir pada saat yang bersamaan dan mencapai alam dewa yang sebenarnya. Bab 2701 Pembunuhan yang tidak beralasan. Setelah sebulan berkultivasi, Yue Linglong dan Wu Zifeng akhirnya berhasil menembus kemacetan dan mencapai alam dewa sejati. Mereka mengeluarkan sejumlah besar kristal surgawi dan mulai menyerapnya. Tumpukan kristal surgawi berubah menjadi ki surgawi dan diserap oleh keduanya. Tidak lama kemudian, aura keduanya akhirnya stabil dan mereka menyembunyikan diri. Mereka berdua telah sepenuhnya stabil pada tahap pertama alam dewa sejati. Aku akhirnya berhasil menembus alam dewa yang sesungguhnya. Wajah Yue Linglong penuh dengan senyuman saat dia melambaikan tinjunya dan berkata, "Ayo kita pergi dan membunuh naga neter." "Lu Ming, kau akan menjadi umpan," katanya. Yue Linglong berkata dengan percaya diri. Sebelum dia dan Wu Zifeng berhasil menembus level tersebut, kekuatan bertarung mereka sudah sangat mengejutkan. Sekarang setelah mereka berhasil menembus level pertama dewa sejati, kekuatan bertarung mereka telah meningkat pesat. Tentu saja, mereka sangat percaya diri. Lu Ming menyentuh hidungnya. Bagaimana dia bisa menjadi umpan? Tidak ada waktu yang terbuang. Masih kurang dari setengah bulan lagi menuju batas waktu 3 bulan. Mereka bertiga meninggalkan tempat ini dan bergegas menuju ngarai. Akan tetapi, saat mereka tiba di ngarai itu, mereka tidak melihat satu pun Nether Dragon. Itu gerakan yang sama lagi. Ada banyak monster Nether Dragon yang sedang menyergap. Yue Linglong menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan banyak binatang naga bawah. Sekarang setelah kultivasinya naik tingkat, indera spiritualnya menjadi lebih tajam dan dapat menjangkau jangkauan yang lebih luas. Itulah sebabnya dia mampu menemukan para naga Nether. Jelas, binatang naga Nether ingin menggunakan taktik yang sama lagi. Begitu mereka memasuki ngarai, binatang itu akan mengelilingi mereka dengan bunga tulang naga. Namun, Lu Ming dan yang lainnya kini berani dan tak kenal takut. Mereka mungkin juga bisa mengalahkannya di permainannya sendiri. Ketiganya bertindak seolah-olah mereka tidak melihat binatang Nether Dragon. Mereka memasuki ngarai dan melewatinya, kembali ke padang rumput. Selama pertempuran, padang rumput berada dalam keadaan kacau. Namun, hanya dalam waktu sebulan, rumput telah tumbuh kembali. Gemerisik, gemerisik. Di kejauhan, suara gemerisik terdengar. Mereka di sini. Mata Yue Linglong berbinar. Di kejauhan, ombak beriak di lautan rumput hijau, lalu ratusan bunga tulang naga muncul. Dengung, 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 dengung. Beberapa bunga tulang naga bermunculan dan menyerbu ke arah Lu Ming dan dua orang lainnya bagaikan sambaran petir, melancarkan serangan dahsyat. Membunuh. Yue Linglong baru saja mencapai terobosan dalam kultivasinya dan ingin mencoba. Dia segera bergegas. Kali ini, dia tidak menggunakan cambuk lembut. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pedang tempur, yang merupakan senjata dewa tingkat menengah. Suara mendesing. Cahaya pedang itu meledak seperti makhluk abadi yang terbang. Kemudian, dua tangkai bunga tulang naga itu langsung dipotong oleh Yue Linglong. Mereka mati di tempat tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Mengenai tulang naga,
Yue Linglong melambaikan tangannya dan menyimpannya. Lu Ming dan Wu Zifeng juga bergerak, bergegas menuju bunga tulang naga. Dalam proses bergegas keluar, Lu Ming mengaktifkan formula pertempuran dengan sekuat tenaga. Pertama-tama ia mengaktifkan kekuatan tempur ganda. Aduh! Lu Ming mengayunkan pedangnya dan melemparkan sekuntum bunga tulang naga. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya lagi dan memotong tangkai bunga tulang naga lainnya. Begitu mereka bertiga menyerang, mereka membunuh lebih dari 10 bunga tulang naga berturut-turut, yang tampaknya membuat marah bunga tulang naga yang tersisa. Bunga tulang naga lainnya menjerit memekakkan telinga dan menyerbu ke arah Lu Ming dan dua orang lainnya. Pada saat ini, Lu Ming telah berhasil memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik, menghancurkan langit. Lu Ming menggunakan pedang tempurnya untuk melancarkan gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik. Cahaya pedang yang panjangnya ratusan mil melintas. Puff, puff, puff. Lebih dari 30 bunga tulang naga batangnya dipotong oleh Lu Ming. Sekarang, kekuatan tempur Lu Ming meningkat 3 kali lipat dan dia telah mencapai tahap kedua dari 3 serangan apokaliptik. Jurus ini hampir menjadi jurus terkuat Lu Ming dan kekuatannya sangat mengejutkan. Dalam satu gerakan, dia telah membunuh lebih dari 30 bunga tulang naga. Akan tetapi, jumlah kekuatan suci yang dikonsumsinya juga mencengangkan. Dengan kekuatan suciku, aku hanya bisa menggunakan beberapa gerakan untuk melepaskan 3 serangan apokaliptik dengan kekuatan penuh. Lu Ming tertawa getir pada dirinya sendiri. Kelemahannya adalah tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi dan kekuatan surgawinya tidak cukup kuat. Meskipun ia telah mengolah kekuatan surgawi tingkat raja lainnya dan kekuatan surgawinya jauh lebih kuat daripada para kultivator dengan tingkat yang sama, ia hanya berada di alam Dewa Void tingkat kelima. Meski ketiga serangan apokaliptik itu kuat, dia tidak dapat menampilkannya sepenuhnya. Demikian pula, dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan armor Crimson Gold 9 tahap. Tangkai bunga tulang naga dipotong dan tulang-tulang naga jatuh ke tanah. Lu Ming menyapu mereka dengan kekuatan surgawinya dan menyimpannya. Kekuatan yang sangat mengejutkan. Wu Zifeng dan Yue Linglong juga terkejut dengan tindakan Lu Ming. Wu Zifeng dianggap berpengetahuan luas dan telah melihat banyak jenius yang menakutkan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang sekuat Lu Ming. Mereka memusatkan pikirannya dan fokus pada perburuan bunga tulang naga. Dengan kekuatan mereka bertiga, kini perburuan bunga tulang naga menjadi jauh lebih mudah. Itu benar-benar kekalahan telak. Jauh berbeda dengan keadaan pasif yang mereka alami sebulan lalu. Tak lama kemudian, mereka telah membunuh lebih dari 150 bunga tulang naga. Mengaum, mengaum. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Naga Nether telah muncul. Ruang itu bergetar ketika binatang Nether Dragon menyerbu ke arah mereka. Lanjutkan kerja baikmu. Ketiganya berusaha lebih keras lagi untuk memburu bunga-bunga tulang naga. Mereka menggunakan semua teknik mereka untuk membunuh bunga-bunga tulang naga sebanyak mungkin sebelum binatang buas naga datang. Suara mendesing. Lu Ming kembali melancarkan jurus pertama dari 3 serangan apokaliptik, ledakan udara. Dengan satu gerakan, 30 bunga tulang naga lainnya terbunuh. Yue Linglong dan Wu Zifeng juga menggunakan keterampilan unik mereka. Kekuatan tempur mereka luar biasa, dan sejumlah besar bunga tulang naga mati di tangan mereka. Awalnya, terdapat hampir 300 bunga tulang naga, namun sebelum binatang naga bawah tiba, yang tersisa kurang dari 100. Mengaum, mengaum, sekelompok besar monster Nether Dragon, yang jumlahnya sedikitnya 300, menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Bahkan ada lebih banyak lagi di belakang. Lu Ming dan dua orang lainnya menyerbu ke arah binatang naga bawah dan terlibat dalam pertempuran sengit. Satu demi satu makhluk naga bawah mati di tangan mereka. Meskipun Nether Dragon Beast dan Dragon Bone Flower kuat, mereka memiliki kelemahan. Sekarang kekuatan mereka telah meningkat, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk membunuh mereka. Pertarungan ini berlangsung selama setengah jam. Ratusan Nether Dragon Beast dan ratusan Dragon Bone Flower terbunuh oleh mereka bertiga. Hanya beberapa lusin Nether Dragon Beast yang masih menyerang mereka. Lu Ming, tangkap. Pada saat itu, Yue Linglong melambaikan tangannya dan sebuah pil dewa terbang ke arah Lu Ming. Pil penguat semangat. Lu Ming dapat mengetahui bahwa itu adalah pil penguat semangat sekilas. Namun, aroma obatnya kuat dan efek obatnya jauh lebih baik daripada yang diperoleh Lu Ming sebelumnya.
Ini adalah pil penguat semangat tingkat tertinggi. Harga pasarnya sangat tinggi. Menyempurnakan pil penguat semangat transformasi dapat memulihkan kekuatan suci seseorang dengan sangat cepat. Lu Ming menelan pil penguat semangat itu dalam satu tegukan. Pil itu segera berubah menjadi kekuatan obat dan beredar di seluruh tubuh Lu Ming. Dia dengan cepat menyerapnya. Kekuatan surgawi Lu Ming, yang hampir mengering, dengan cepat dipulihkan. Yue Linglong dan Wu Zifeng sama-sama meminum pil penguat roh tingkat tertinggi untuk memulihkan kekuatan surgawi mereka. Hanya ada puluhan Nether Dragon Beast dan sejumlah kecil Dragon Bone Flower yang tersisa. Mereka tidak perlu menggunakan keterampilan unik mereka. Mereka bertarung perlahan sambil memulihkan kekuatan suci mereka. Pil penguat roh tingkat tertinggi memiliki efek yang luar biasa. Tidak lama kemudian, 4 api surgawi di dantian Lu Ming terbakar hebat lagi. Kekuatan surgawinya telah pulih hingga 80%. Kekuatan surgawi mereka telah pulih dalam jumlah besar. Mereka menjadi lebih waspada dan serangan mereka menjadi lebih ganas. Binatang buas Nether Dragon dan bunga-bunga Dragon Bone yang tersisa dengan cepat terbunuh. Bab 2702 Raja Binatang Naga Nether. Setelah membunuh semua binatang naga bawah dan bunga tulang naga, Lu Ming dan 2 orang lainnya tersenyum. Ini adalah panen yang besar. Ada lebih dari 700 Nether Dragon dan Dragon Bone Flower. Jika dibagi rata, masing-masing akan mendapat lebih dari 200 poin, yang berarti lebih dari 20.000 poin. Lu Ming tidak jauh dari 50.000 poin. Akan tetapi, mereka masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu menggali inti binatang Nether Dragon. Mereka bisa saja menyimpan tulang naga dari bunga tulang naga, tapi mereka harus menggali inti binatang buas naga bawah. Ayo mulai bekerja. Mata Yue Linglong menyipit saat dia tersenyum. Dia mengambil pedang dan mulai menggali. Mereka bertiga bekerja sama dan mengumpulkan inti binatang itu satu demi satu. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya pelangi menerjang ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mengerikan. Mengaum, raungannya menggetarkan seluruh lembah. Kekuatannya menyapu seperti badai dan menebas Lu Ming seperti bilah tajam. Lu Ming, hati-hati, hati-hati. Di samping, Yue Linglong dan Wu Zifeng berteriak kaget, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk menolong. Bahaya, bahaya. Pada saat ini, seluruh tubuh Lu Ming menegang. Rambutnya berdiri tegak saat dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Hampir tanpa sadar, dia mengeluarkan armor Crimson Gold tingkat 9. Armor Crimson Gold menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Ledakan. Cakar besar yang ditutupi sisik menggores armor Crimson Gold 9 lapis, menimbulkan suara keras. Armor Crimson Gold bergetar hebat, dan retakan segera muncul di atasnya. Tubuh Lu Ming terlempar seperti bola meriam dan menghantam dinding ngarai, menciptakan lubang besar. Aduh! Lu Ming memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, dia akhirnya bisa melihat apa yang menyerangnya. Naga Nether lainnya. Terlebih lagi, binatang naga roh ini 2 kali lebih besar dari naga roh lainnya. Matanya berwarna merah darah, dan auranya dingin dan menakutkan. Ia melotot ke arah Lu Ming. Pada saat ini, Yue Linglong dan Wu Zifeng akhirnya bereaksi. Sosok mereka melintas dan mereka berdiri di depan Lu Ming. Lu Ming, kamu baik-baik saja? Yue Linglong bertanya. Saya baik-baik saja. Lu Ming menyeka darah dari sudut mulutnya dan terbang keluar dari lubang. Dia berdiri berdampingan dengan Yue Linglong dan Wu Zifeng. Untungnya, ia berhasil mengaktifkan 9 tahap Crimson Gold Armor tepat waktu. Untungnya, 9 tahap Crimson Gold Armor miliknya telah menembus dan mencapai tahap kedua. Jika tidak, ia benar-benar tidak akan mampu memblokir serangan Nether Dragon. Serangan binatang naga roh itu sangat dahsyat. Kekuatannya 5 kali lebih kuat dari binatang naga roh lain yang pernah mereka temui sebelumnya. Itu adalah Raja Binatang Nether Dragon. Wu Zifeng mengerutkan kening. Raja Binatang Naga Nether. Mata Lu Ming dan Yue Linglong berbinar. Inti binatang buas Raja Naga Nether pasti akan bernilai lebih banyak poin. Tubuh Raja Binatang Naga Nether dikelilingi oleh halo samar. Ia terus menggeram, dan matanya sangat dingin. Ledakan. Tiba-tiba, keempat anggota tubuh Raja Binatang Naga Nether itu menghentak tanah. Tubuhnya menimbulkan hembusan angin kencang saat menerjang ke arah Lu Ming dan 2 orang lainnya. Aku akan membunuhmu. Yue Linglong adalah orang pertama yang menyerang.
Sosoknya melesat dan dia menerjang ke depan, pedangnya menusuk ke arah leher Raja Binatang Naga Neter. Namun, Raja Binatang Naga Neter sangat lincah. Dengan sedikit gerakan memutar, ia menghindari serangan di lehernya. Pedang panjang Yue Linglong menusuk sisik Raja Binatang Naga Neter, menyebabkan percikan api beterbangan. Pedang itu tidak menembus pertahanan Raja Binatang Naga Neter. Asyik. Kemudian, Raja Binatang Naga Neter menjulurkan cakarnya yang tajam dan mencengkeram ke arah Yue Linglong. Ekspresi Yue Linglong sedikit berubah, dan dia segera mencabut pedangnya untuk menangkisnya. Keduanya saling bertukar serangan, dan sosok Yue Linglong melayang mundur. Raja Binatang Naga Neter meraung dan ingin mengejar Yue Linglong, tetapi Wu Zifeng sudah tiba. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya pedang dan menusuk ke arah Raja Binatang Naga Neter. Akan tetapi, cakar tajam naga bawah terus berayun seperti pedang, menghalangi cahaya pedang Wu Zifeng. Kedua belah pihak bertabrakan lebih dari selusin kali, dan keduanya mundur. Kekuatan yang luar biasa. Wu Zifeng terkejut. Kultivasi Raja Binatang Naga Neter ini seharusnya berada pada tahap pertama alam dewa sejati, namun kekuatannya sebenarnya tidak lebih lemah dari miliknya. Perlu diketahui bahwa Wu Zifeng adalah seorang jenius tingkat atas. Kekuatan surgawinya adalah kekuatan surgawi tingkat suci, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui rekan-rekannya. Namun, Raja Binatang Naga Neter ini dapat melawannya secara langsung. Asyik. Di sisi lain, Lu Ming juga bergegas. Pada saat ini, ia telah memicu formula karakter pertempuran untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya dan meningkatkan kemampuannya ke puncak. Gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik, menghancurkan langit. Lu Ming segera menggunakan jurus terkuatnya. Cahaya pedang itu meluas dan menusuk leher Naga Neter seakan dapat menghancurkan kehampaan. Mengaum, Naga Neter meraung dan memalingkan kepalanya untuk menghindari serangan di bagian vitalnya. Ia menerima serangan Lu Ming secara langsung dengan kepalanya. Ledakan. Terdengar suara ledakan yang mengerikan. Lu Ming terdorong mundur oleh suatu kekuatan dan dia mundur dengan cepat. Namun, Raja Binatang Naga Neter juga terdorong mundur. Sebuah retakan dangkal muncul di dahinya, tetapi tidak terpotong. Kekuatan pertahanannya sungguh mengejutkan. Serangan habis-habisan Lu Ming bahkan tidak dapat menembus pertahanan Raja Binatang Naga Bawah. Pertahanan Raja Binatang Naga Neter terlalu kuat. Kita tidak bisa menembusnya dengan serangan kita. Kita hanya bisa membunuhnya dengan menyerang titik vitalnya. Kita bisa menahannya bersama-sama dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang titik vitalnya. Wu Zifeng mengirimkan suaranya kepada Lu Ming dan Yue Linglong. Lu Ming dan Yue Linglong mengangguk. Ketiganya membentuk segitiga dan mengelilingi Raja Binatang Nether Dragon. Raja Binatang Naga Neter sama sekali tidak takut. Tatapan matanya menjadi semakin ganas. Sambil meraung, ia menerkam ke arah Lu Ming. Raja Binatang Naga Neter terus menatap Lu Ming. Jelas bahwa itu karena kutukan darah Naga Neter. Membunuh. Lu Ming meraung tanpa rasa takut dan menyerang Raja Binatang Naga Neter. Pada saat yang sama, Yue Linglong dan Wu Zifeng juga bergerak. Mereka menggunakan keterampilan surgawi mereka dan menyerang Raja Binatang Naga Neter. Kedua belah pihak memulai pertempuran yang kacau. Dalam hal kekuatan ofensif, mereka bertiga bekerja sama dan dapat sepenuhnya menekan Raja Binatang Nether Dragon. Namun, pertahanan Raja Binatang Nether Dragon terlalu mengejutkan. Ia hanya perlu menghindari lehernya dan membiarkan Lu Ming dan yang lainnya menyerang bagian lainnya. Kemudian, ia akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, kedua belah pihak sempat imbang. Setelah puluhan jurus dipertukarkan, tidak ada pemenang yang jelas. Lu Ming, Zifeng, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menjebaknya. Kalian ambil kesempatan untuk menyerang bagian vitalnya. Pada saat itu, Yue Linglong mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming dan Wu Zifeng. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menyimpan pedang tempurnya, menggantinya dengan 2 cambuk lembut. Jaring langit dan bumi. Yue Linglong berteriak. Kedua tangannya membentuk gerakan surgawi. Kedua cambuk lembut itu seperti 2 ular panjang yang menari. Mereka saling terkait dan membentuk jaring besar yang menyelimuti Raja Binatang Naga Neter. Dalam sekejap, Raja Binatang Naga Bawah pun diselimuti olehnya. Mengaum, Raja Binatang Naga Neter mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan mulai memberontak dengan keras. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam,
menyebabkan jaring raksasa itu terpelintir dan berguncang. Menyerang. Yue Linglong berteriak. Serangan bintang surgawi. Hancurkan langit. Lu Ming dan Wu Zifeng mengeluarkan jurus pembunuh terkuat mereka secara bersamaan, mengincar titik vital Raja Binatang Naga Bawah.